warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ika selaku dosen pengampu mata kuliah dasar epidemiologi serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil surveillance data kesehatan pekerja di PTX, yang mana analisis ini saya lakukan berdasarkan beberapa data riwayat pemeriksaan kesehatan pekerja yang dikumpulkan selama periode tahun 2018 dan juga tahun 2019. Dari hasil pengolahan dan analisis data, ditemukan dua permasalahan yang menjadi inti pembahasan saya pada kesempatan kali ini, yakni tentang hipertensi dan juga gangguan pendengaran. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan terkait dengan distribusi kasus, tren kejadian tahun 2018 dan juga tahun 2019, serta upaya pengendalian yang bisa diterapkan oleh perusahaan untuk bisa mencegah dan juga mengendalikan kedua masalah kesehatan tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang hasil surveillance data hipertensi pada pekerja PTX di tahun 2018. Yang mana temuan pertama ini diperoleh dari data pemeriksaan kesehatan di tahun 2018, yakni pemeriksaan vital sign. Dari total 80 pekerja, terdapat 22 pekerja yang terdiagnosis hipertensi sehingga prevalensinya sebesar 27,5%. Dan apabila dilihat berdasarkan kelompok usia, jumlah kasus hipertensi cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia, yang mana kelompok usia di atas 55 tahun itu memiliki jumlah kasus tertinggi, teman-teman, yaitu sebanyak 10 orang, atau sekitar 45,5% dari seluruh kasus hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwasanya ada hubungan terkait dengan pekerja usia lanjut yang merupakan kelompok yang mana lebih rentan untuk mengalami hipertensi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Selanjutnya, tentang distribusi hipertensi di tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah kasus hipertensi mengalami penurunan menjadi 12 kasus dari total 80 pekerja, dengan prevalensi sebesar 15%. Dan meskipun jumlah kasus ini menurun, kelompok usia di atas 55 tahun itu masih menjadi penyumbang kasus terbanyak, yaitu 6 orang atau 50% dari seluruh kasus hipertensi. Selanjutnya, kita lakukan analisis perbandingan hipertensi berdasarkan kelompok usia pada tahun 2018 dan juga tahun 2019, yang mana apabila dibandingkan, jumlah kasus hipertensi itu mengalami penurunan, yang mana dari 22 kasus menjadi 12 kasus atau turun sekitar 45,5%. Namun, pola distribusinya masih sama, yaitu kelompok usia lebih dari 55 tahun itu tetap memiliki jumlah kasus tertinggi. Dan secara fisiologis, bertambahnya usia itu memang bisa menyebabkan elastisitas pembuluh darah menurun, sehingga tekanan darah cenderung meningkat. Namun, karena faktor lain seperti pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan riwayat keluarga itu tidak dianalisis, maka data ini belum dapat membuktikan bahwa usia merupakan penyebab langsung dari hipertensi. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang bisa saya berikan kepada perusahaan untuk bisa mencegah dan juga mengendalikan hipertensi pada pekerja. Yang pertama yaitu dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin, misalnya bersamaan dengan medical check-up berkala yang minimal dilakukan 6 bulan sekali. Lalu juga memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat, termasuk pola makan rendah garam, aktivitas fisik yang cukup, serta manajemen stres. Selain itu, perusahaan juga bisa menyediakan menu makanan yang lebih sehat di kantin. Dan apabila ditinjau berdasarkan hierarki pengendalian, upaya eliminasi dan juga substitusi dilakukan untuk mengurangi makanan tinggi garam dan juga menggantinya dengan makanan yang lebih sehat. Sedangkan engineering control dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sedangkan administrative control dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan berkala, pengaturan jam kerja, serta edukasi kesehatan. Karena hipertensi tidak dapat dicegah secara langsung dengan alat pelindung diri, maka pengendalian lebih difokuskan kepada perubahan gaya hidup pekerja. Nah, setelah membahas temuan pertama yaitu hipertensi, selanjutnya kita masuk pada temuan kedua yang diperoleh dari hasil pemeriksaan audiometri, yakni gangguan pendengaran pada pekerja yang terpapar kebisingan. Pada tahun 2018, pemeriksaan audiometri menunjukkan bahwa terdapat 41 pekerja yang mengalami gangguan pendengaran. Dan apabila dilihat berdasarkan tingkat kebisingan, jumlah kasus cenderung meningkat pada area dengan paparan kebisingan yang lebih tinggi, yakni pada 92 desibel. Kondisi ini sesuai dengan konsep Noise Induced Hearing Loss atau NIHL, yaitu gangguan pendengaran akibat paparan kebisingan yang melebihi nilai ambang batas dalam jangka waktu yang lama. Dan apabila tidak dilakukan pengendalian yang memadai, maka akan bisa menimbulkan gangguan pendengaran yang bersifat permanen dan tidak bisa dipulihkan. Selanjutnya,
Pada tahun 2019, dilakukan pemeriksaan audiometri kembali terhadap 80 pekerja, dan hasilnya menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang mengalami gangguan pendengaran itu menurun, yang mana dari 41 kasus menjadi 22 kasus. Pada kelompok paparan 85 desibel, masih ditemukan jumlah kasus terbanyak, sedangkan pada kelompok paparan 92 desibel tidak ditemukan kasus gangguan pendengaran. Penurunan ini menunjukkan adanya kemungkinan adanya perbaikan kondisi kerja atau efektivitas program pengendalian yang telah dilakukan. Namun, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil tersebut. Dan apabila dibandingkan antara tahun 2018 dan juga tahun 2019, jumlah kasus gangguan pendengaran itu mengalami penurunan, yang mana dari 41 kasus menjadi 22 kasus atau menurun sebesar 46,3%. Pada tahun 2018, jumlah kasus terbanyak ditemukan pada area dengan tingkat kebisingan 85 desibel. Namun apabila dilihat berdasarkan proporsi, area dengan tingkat kebisingan 92 desibel itu memiliki persentase gangguan pendengaran tertinggi, yaitu sebesar 90%. Temuan ini sejalan dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018 yang mana menetapkan nilai ambang batas kebisingan itu sebesar 85 desibel. Semakin tinggi tingkat kebisingan dan semakin lama durasi paparan, maka resiko terjadinya gangguan pendengaran juga akan semakin meningkat. Namun demikian, data-data ini masih belum bisa menunjukkan hubungan sebab akibat secara langsung, karena faktor lain seperti usia, masa kerja, kepatuhan penggunaan pelindung telinga, serta riwayat penyakit telinga tidak dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan perlu melakukan berbagai upaya pengendalian untuk bisa mencegah terjadinya gangguan pendengaran akibat kebisingan. Pada tingkat substitusi, perusahaan bisa mengganti mesin lama dengan mesin yang bisa menghasilkan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Pada engineering control, dapat dilakukan pemasangan peredam suara, pelapisan dinding dengan material penyerap suara, serta perawatan mesin secara berkala agar kebisingan yang dihasilkan itu bisa diminimalkan. Selanjutnya, pada administrative control dapat dilakukan dengan menerapkan rotasi kerja, pembatasan waktu paparan kebisingan, pemeriksaan audiometri secara rutin, serta penempatan pekerja berdasarkan hasil pemeriksaan audiometri awal. Sedangkan pada penggunaan alat pelindung diri, pekerja yang berada pada daerah dengan kebisingan di atas 85 desibel itu wajib menggunakan earplug atau earmuff secara benar dan juga konsisten. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan pengawasan untuk bisa memastikan bahwasanya pekerja itu patuh dalam menggunakan APD. Dan pada slide ke-10 ini, saya berikan beberapa contoh untuk menerapkan rekomendasi yang sempat saya sebutkan tadi. Yang mana pada gambar pertama, ini adalah program pencegahan hipertensi dari Kementerian Kesehatan yang berfokus pada perubahan gaya hidup sehat dan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sedangkan pada gambar kedua, ini merupakan penggunaan earmuff yang benar sebagai salah satu upaya untuk bisa melindungi pekerja dari paparan kebisingan di lingkungan kerja. Dan diharapkan dengan menerapkan program-program tersebut, kejadian hipertensi maupun gangguan pendengaran pada pekerja itu bisa dicegah dan juga dikendalikan secara berkelanjutan. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Ika selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Epidemiologi serta teman-teman sekalian yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.